bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau bermazmur bagi Tuhan malam hari ini. Biarlah lewat pujian kami, lewat mazmur kami, Tuhan disenangkan. Kami persembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban kami, setiap ketakutan kami Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa dalam pujian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus.
kasih. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami semakin dibangkitkan. Iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
puji, Nuhita Kau layak disembah Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Yesus Tuhan Mari kita sembah Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Engkau berdaulat Tuhan. Engkau diagungkan Tuhan Yesus malam ini. Biarlah setiap tangan kami yang terangkat di rumah-rumah, mata Tuhan tertuju kepada kami. Ya Rama, ya Rama, Syadaka. Tuhan Yesus. Rama, Syadaka, Rama. Kami berseru Tuhan Yesus. Ya Rama, Syadaka, Rama, ya Rama. Dengan satu suara kita angkat pujian ini. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita tamu. Sembah dan Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Mari saya undang untuk teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita percaya walaupun di rumah kita tetap semangat. Amin. Amin. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Saat kami ada kasih, maka ada sukacita. Dosa lebih kuat Dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
semua diberkati, amin. Amin. Kita semua bersuka cita. Amin. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami tak pernah sendiri. Kami punya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Oh Yesus, teguhkan setiap kami. Engkau yang bertindak, Kau yang beri pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bersamamu Bapa, kami lewati semua bersama Tuhan. Tuhan tak biarkan kami sendiri. Biarlah Engkau teguhkan setiap kami Bapa. Engkau yang berfirman, Kau beri pertolongan Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah bagiku. Dengan lembut bersamamu Tuhan, ini menjadi isi hati kami kepada Tuhan. Kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan, kami pasti bisa Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah
Shalom semua, ketemu lagi di ibadah kita. Nah, saudara terkasih, sejak saya menjadi orang percaya, ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan saya. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Atau bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, kalau saudara yang sedang mengikuti ibadah hari ini mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya, maka kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan waktu dari perenungan firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mengajak saudara untuk baca bersama-sama dalam Matius 4 ayatnya ke-18 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara terkasih, perhatikan kata "ikutlah aku". Waktu Tuhan Yesus berkata "ikutlah aku", Tuhan sedang membicarakan dua hal. Yang pertama adalah destinasi atau tujuan, yang kedua adalah perjalanan. Jadi misalnya saya berkata kepada saudara, "Ayo ikut saya." Pasti ada dua pertanyaan yang muncul dalam pikiran saudara. Yang pertama adalah, mau kemana? Yang kedua, bagaimana caranya kita sampai ke sana? Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah destinasi atau tujuan, yang kedua adalah perjalanan. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku", Tuhan sedang membicarakan dua hal. Yang pertama destinasi atau tujuan, yang kedua adalah journey atau perjalanan. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang dua hal ini. Yang pertama kita akan bicarakan terlebih dahulu adalah destinasi atau tujuan. Nah, saudara yang terkasih, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan Andreas, Tuhan bukan cuma sekedar ngajak mereka untuk menjadi murid mereka, murid Kristus, bukan cuma sekedar untuk memperbanyak orang yang menjadi pengikutnya. Perhatikan baik-baik. Jadi mereka diajak untuk mengikuti Yesus bukan supaya pengikut Yesus semakin banyak atau murid Yesus semakin banyak sehingga dia bisa dinilai sebagai guru yang besar atau guru yang hebat. Tapi waktu Tuhan memanggil mereka untuk ikut bersama dengan dia, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destinasi bagi orang yang diajak tersebut, saudara terkasih. Perhatikan kata seperti ini: "Mari ikutlah aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia." Perhatikan baik-baik saudara terkasih. Mereka adalah seorang nelayan, mereka adalah seorang penjala ikan. Tapi hari itu identitas mereka berubah. Bukan lagi sekedar menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Tuhan memberikan identitas yang baru kepada mereka. Tuhan memberikan tujuan yang baru kepada mereka, yaitu tujuan yang lebih besar bagi kehidupan mereka, yaitu memenangkan banyak orang bagi Kristus, bagi kerajaan sorga. Amin, saudara terkasih. Waktu mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus, mereka diajak untuk menuju kepada satu destinasi, satu tujuan yang lebih besar, satu tujuan yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yaitu menjadi seorang penjala manusia. Amin, saudara terkasih. Makanya ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana lagi menangkap ikan di sungai, tetapi bagaimana bisa membawa orang, melepaskan orang dari jerat dosa dan kematian, dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inilah adalah destinasi yang Tuhan mau tuju, supaya mereka berdua menjadi seseorang yang akan memuliakan Tuhan dan melakukan sesuatu bagi kerajaan surga. Jadi setiap panggilan Tuhan punya tujuan atau destinasi. Nah, masalahnya seperti ini, saudara terkasih. Memang Simon Petrus dan Andreas, mereka diberi tujuan baru, mereka diberi identitas yang baru. Tapi pertanyaannya seperti ini: mereka tetap manusia lama, mereka tetap punya cara berpikir yang lama, mereka punya kepribadian yang lama, mereka punya cara berpikir yang lama. Bagaimana sesuatu yang lama ini bisa berkoneksi, bisa sinkron dengan tujuan yang baru?
Bagaimana dengan pikiran mereka yang lama, tingkah laku mereka yang lama, karakter mereka yang lama ini bisa mensupport sesuatu yang baru daripada Tuhan, identitas yang baru daripada Tuhan. Jawabannya di poin yang kedua, yaitu yang namanya journey atau perjalanan. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Kenapa perjalanan atau journey itu penting? Nah, saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik saudara yang terkasih. Mereka punya tujuan baru, mereka punya identitas baru. Cuman masalahnya itu adalah destinasi. Itu yang belum sampai. Itu adalah sesuatu yang akan mereka tuju. Nah, sesuatu yang akan mereka tuju ini adalah sesuatu yang nantinya akan mereka capai. Nah, sebelum mereka capai, ada perjalanan menuju ke tujuan tersebut atau destinasi tersebut. Karena itu proses dari sekarang sampai ke tujuan itu menjadi penting. Makanya Tuhan berkata, ikutlah aku. Yang artinya Tuhan mau ngomong seperti ini. Ayo berjalan bersama dengan aku. Ayo sama-sama hidup bersama dengan aku. Dan disitulah Tuhan mengatakan perjalanan itu menjadi penting. Nah, saudara yang terkasih, ada satu buku yang terkenal yang bernama Pilgrim Progress. Nah, penulis Pilgrim Progress ini ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama John Bunyan. Nah, waktu orang membaca tulisan daripada hamba Tuhan ini atau membaca buku Pilgrim Progress ini, ternyata orang bisa mengetahui ternyata kekristenan bukan berbicara tentang soal agama, tapi kekristenan bicara tentang perjalanan hari demi hari, langkah demi langkah dengan Kristus. Amin, saudara terkasih. Jadi kekristenan kita bicara tentang perjalanan step by step, langkah demi langkah dengan Kristus. Nah, di perjalanan inilah saudara yang terkasih, Tuhan menuntun mereka. Di perjalanan inilah Tuhan mendidik mereka. Dan di perjalanan inilah Tuhan investasikan kasih-Nya kepada mereka. Dan itu membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Saudara, sekarang kita mau lihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka waktu mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, hal yang dilakukan Tuhan adalah, yang pertama adalah Tuhan mulai melatih mereka. Tuhan mentraining mereka. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan memberi mereka otoritas dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi boleh dikatakan Tuhan mengutus murid-muridnya dua orang untuk melakukan apa yang Tuhan pengen mereka lakukan, yaitu memberitakan kerajaan surga, memberitakan keselamatan, dan juga menyembuhkan orang sakit dan juga menguasai setan-setan. Dan mereka pergi. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu dan waktu mereka menaati apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, ternyata semua berjalan dengan baik. Jadi waktu mereka berdoa untuk orang sakit sembuh. Waktu mereka berdoa untuk orang yang sedang kerasukan setan, mereka bisa dilepaskan dari setan-setan tersebut. Jadi mereka melihat kuasa itu bekerja dalam kehidupan mereka. Dan di ayat 10 dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Jadi waktu mereka pulang dari tempat-tempat yang mereka pergi yang berbeda-beda itu, waktu mereka kumpul kembali bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mulai menceritakan apa yang sudah mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan semua berjalan, saudara yang terkasih. Jadi waktu mereka berdoa untuk orang sakit sembuh. Waktu mereka berdoa untuk orang lumpuh bisa berjalan. Waktu mereka berdoa untuk orang yang tuli bisa mendengar. Waktu mereka berdoa untuk orang buta bisa melihat.
Jadi waktu mereka melihat semua itu, dan waktu mereka berkumpul, mereka ngomong satu dengan yang lain, wow, aku melakukan ini, aku melakukan itu, luar biasa banget, dan ini aku lakukan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan Tuhan melatih mereka untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan, dan mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi yang pertama, Tuhan melatih mereka dalam perjalanan. Yang kedua, saudara terkasih, dikatakan seperti ini, bukan cuma melatih, tapi juga Tuhan menanamkan nilai-nilai. Tuhan mengkoreksi mereka dengan sabar. Coba kita kembali ke ayat yang 10 tadi, Lukas 9 ayat 10, dikatakan seperti ini. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama-sama dengan Dia. Perhatikan baik-baik saudara yang terkasih. Waktu mereka pulang, mereka mulai menceritakan perbuatan besar yang sudah mereka lakukan. Mereka menceritakan mujizat-mujizat yang sudah mereka lakukan waktu mereka pergi situ. Dan mereka ngomong satu dengan yang lain. Waktu Tuhan mendengar seperti itu, Tuhan ajak mereka menyingkir di kota Betsaida, dan hanya mereka dengan Dia. Yang artinya Tuhan koreksi mereka. Tuhan menanamkan nilai sama mereka, bahwa apa yang mereka lakukan bukan karena kuasa mereka, tapi apa yang mereka lakukan semua anugerah daripada Tuhan. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak berhak menyombongkan diri mereka. Dan Tuhan koreksi mereka secara pelan-pelan, secara dengan sabarnya. Dan hal yang lain saudara yang terkasih, dalam Lukas 9 ayat 46-48 dikatakan murid-murid sempat bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa bertengkar? Waktu mereka menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka lakukan, waktu mereka menceritakan mujizat-mujizat yang mereka sudah lakukan, mereka tuh membandingkan diri mereka dengan saudara-saudara mereka. Waktu mereka melakukan situ, siapa yang paling hebat di antara mereka? Siapa yang terbesar di antara mereka? Mujizat terbesar apa yang sudah mereka lakukan? Dan mereka mulai saling membandingkan satu dengan yang lain, dan mulai mereka bertengkar satu dengan yang lain. Nah, waktu Tuhan Yesus mendengar semua itu, Tuhan koreksi mereka. Tuhan tanam nilai sama mereka. Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Kata anak di situ bisa juga berarti adalah hamba, sesuatu yang terkecil. Jadi waktu mereka sedang memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan bicara seperti ini, yang terkecil di kerajaan surga, dia lebih besar daripada siapapun. Yang artinya seperti ini, waktu kita menjadi orang yang merendahkan diri, waktu kita tidak menyombongkan diri, kita itu benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan koreksi murid-muridnya, Tuhan tanamkan nilai. Waktu engkau sudah melakukan hal yang besar, jangan menyombongkan diri, jangan kau merasa lebih hebat daripada orang lain. Biarlah engkau tetap seperti anak kecil, seperti seorang hamba yang tidak menyombongkan diri, tapi melihat semua datang daripada Tuhan. Jadi boleh dikatakan seperti ini saudara terkasih, Tuhan koreksi mereka dengan sabar. Dan yang menarik lagi saudara terkasih, bukan cuma seperti itu saudara terkasih, tapi selanjutnya dikatakan Tuhan juga memberikan contoh kehidupan yang baik waktu mereka berjalan dengan Tuhan saudara terkasih. Jadi bukan cuma melatih mereka, bukan cuma mengoreksi dan menanam nilai dalam hidup mereka, tapi juga Tuhan memberikan contoh-contoh atau menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Dalam Yohanes 13 ayatnya yang kelima, 14-15 dikatakan seperti ini saudara yang terkasih. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Hal yang lain yang Tuhan lakukan waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan contoh kepada mereka. Tuhan invest kasihnya kepada mereka. Saudara terkasih, bisa dibayangkan tidak saudara terkasih, waktu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, dikatakan dia membasuh semua kaki murid-muridnya. Yang artinya ada kaki orang yang sebentar lagi akan mengkhianati dia, dibasuh kakinya. Ada orang yang sebentar lagi akan menyangkal dia, kakinya dibasuh. Ada sebentar lagi orang yang tidak percaya sama dia, itu kakinya dibasuh oleh Tuhan. Di sini Tuhan memberikan teladan bahwa kasihnya kepada murid-muridnya tidak mempunyai alasan. Yang artinya dia mengasihi tanpa alasan. Yang artinya dia mengasihi murid-muridnya tidak dengan alasan. Dan itu diajarkannya kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya belajar bagaimana gurunya invest kasih dalam kehidupannya. Yang artinya gini, walaupun dia tahu dia akan dikhianati, dia tetap cuci kaki orang yang mengkhianati dia. Walaupun dia tahu sebentar lagi akan ada orang yang mengkhianati dia, tapi dia cuci kakinya. Dia memberikan kasihnya bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada dia setelah melihat mujizat bersama dengan dia. Tapi tetap dia mencuci kakinya, yang artinya dia memberikan kasihnya. Dan nilai itu yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih, bukan cuma dia melatih murid-muridnya, bukan cuma dia mengkoreksi murid-muridnya dengan sabarnya, dia juga memberikan nilai-nilai keteladanan. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan juga yang memulihkan luka hati mereka. Tuhan yang memulihkan hidup mereka. Di Markus 14 ayat 71 dan 72 dikatakan seperti ini, saudara yang terkasih, bahwa Petrus itu mengatakan seperti ini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara yang terkasih, waktu Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia dilatih sama Tuhan, di training, dikoreksi dengan baik, bagaimana dia diberi keteladanan, bagaimana Tuhan invest kehidupannya, kasihnya kepada Petrus. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, dan waktu dia sedang melihat-lihat Tuhan Yesus, tiba-tiba ada orang yang mengatakan seperti ini, kayaknya kamu yang bersama dengan orang ini ya. Dia, firman Tuhan mengatakan seperti ini, dia mengutuk dan dia bersumpah dia tidak kenal sama Tuhan Yesus. Bayangkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan kepada seseorang yang sudah meninvestkan hidupnya untuk dia, yang sudah memberikan segala sesuatunya kepada dia. Makanya waktu dia mengatakan seperti itu, tiba-tiba ayam berkokok 2 kali. Dan sadarlah dia bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Kata menangis di dalam Alkitab ini mempunyai arti seperti ini. Dia menangis dengan sedihnya. Dia menangis dengan segala penyesalannya. Dia menangis dengan segala kekecewaannya atas apa yang dia lakukan terhadap Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan seperti ini, waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan pada waktu Yesus bangkit di hari ketiga dari kematiannya, dikatakan dia mengunjungi murid-muridnya, dan dia mengunjungi Petrus kedua kalinya, yang artinya dia mengunjungi Petrus sampai 2 kali. Dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 7 dikatakan seperti ini, murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu menangkap ikan. Waktu mereka sedang mau menangkap ikan, mereka tidak dapat apa-apa sepanjangan malam. Tiba-tiba waktu mereka sedang kecewanya, mungkin sedang dalam perahu, mereka kecewa karena mereka tidak dapatin apa-apa. Tiba-tiba Tuhan datang kepada mereka. Tuhan katakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?
Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, lalu kamu akan memperoleh. Waktu mereka mendengar seperti itu, tebarkan jala di sebelah kananmu, dan mereka mulai menebarkannya, dan mereka mendapatkan banyak ikan sampai mereka kesulitan untuk menarik ikan tersebut. Waktu mereka melihat seperti itu, tiba-tiba Yohanes ngomong seperti ini, itu Tuhan, itu Guru, itu Tuhan. Waktu Petrus dengar seperti itu, dia tidak menghiraukan ikan yang dia tangkap. Dia langsung lompat ke air dan dia lari kepada Tuhan. Karena hatinya sedang merindukan Tuhan. Dia pengen bertobat, dia pengen ngomong sorry sama Tuhan, mau mengatakan maaf sama Tuhan, mau mengatakan penyesalannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tapi waktu dia tahu Tuhan ada, dia lari mendapatkan Tuhan. Mungkin saya percaya dia tersungkur di kaki Tuhan dan dia mulai menangis di kaki Tuhan. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena waktu dia menemukan Tuhan, dia pengen hatinya dipulihkan, dia pengen bertobat dan dia pengen minta ampun. Dan disitulah di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Yohanes 21 ayat 17-19 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, Petrus dalam posisi hatinya hancur, hidupnya hancur, identitasnya hancur. Segala sesuatu yang dia banggakan semua hilang. Kenapa? Atas kesalahan yang sudah dia lakukan kepada orang yang dia hormati, dia cintai, yaitu Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus ketemu dia, Tuhan Yesus tidak memaki dia, Tuhan Yesus tidak mengata-ngatain dia, Tuhan Yesus tidak mengusir dia. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada dia sekali lagi dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Di sini dikatakan seperti ini, Tuhan memberikan kepercayaan lagi kepada Petrus. Tuhan ngomong seperti ini, aku tahu kamu Petrus, aku tahu segala perbuatanmu, tapi aku tetap mengasihimu dan aku tetap mempercayai engkau, dan aku memberikan kesempatan kepadamu. Makanya Tuhan kasih, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada Petrus. Tuhan menerima Petrus kembali. Hari itu saya percaya hati Petrus sudah dipulihkan. Bahkan dikatakan ayat 18-19 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana-mana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan kepada Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sekali lagi, Tuhan bawa kembali Petrus kepada identitas yang sebenarnya. Dia adalah seseorang yang akan menjadi penjala manusia. Dan Tuhan tahu kematiannya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang artinya hidupnya akan memuliakan Tuhan. Di ending hidupnya dia akan memuliakan Tuhan. Dan itu adalah destinasinya Petrus. Karena itu Tuhan Yesus bilang sekali lagi, ikutlah aku. Tuhan kembali mengajak Petrus untuk berjalan bersama dengan dia, untuk melakukan hal yang terbesar dalam kehidupannya. Amin, saudara terkasih. Petrus mendapatkan identitas yang baru. Petrus mendapatkan tujuan yang baru waktu dia sedang menangkap ikan. Dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mulai melatih dia. Tuhan mengoreksi dia. Tuhan menanamkan nilai-nilai keteladanan dalam hidupnya. Dan Tuhan juga memulihkan hatinya dan memulihkan hidupnya. Sehingga dia boleh menjadi seseorang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia menjadi orang yang melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul waktu dia berkhotbah 3.000 orang bertobat.
dan bayangannya menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi penjala manusia. Amin, saudara yang terkasih. Jadi sekali lagi saudara yang terkasih, waktu Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus bilang seperti ini, ikutlah aku. Yang artinya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan mencapai satu destinasi tertentu yang Tuhan mau dia capai. Dan yang kedua, untuk mencapainya, dia harus berjalan bersama dengan Kristus. Dan waktu di perjalanan inilah Tuhan melatih, mengkoreksi, menanamkan nilai-nilai dan juga memulihkan hati sehingga dia boleh menjadi atau mencapai destinasi yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Amin, saudara terkasih. Jadi kesimpulannya seperti ini, saudara terkasih. Gimana caranya kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya hanya satu, saudara terkasih. Waktu kita mau berjalan bersama dengan Kristus, waktu kita mau dimuridkan dalam Kristus, maka kita akan berjalan ke satu destinasi yang namanya destinasi yang Tuhan mau kita tuju. Dan dalam perjalanan kita menuju destinasi tersebut, waktu kita berjalan langkah demi langkah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita berjalan dalam firman-Nya, maka di saat itulah Tuhan akan mengubah hidup kita melalui firman-Nya dan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi seseorang yang Tuhan mau atau mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya waktu kita berjalan dalam pemuridan, waktu kita berjalan bersama dengan Kristus. Amin, saudara yang terkasih. Amin. Nah, saya ada satu ilustrasi, saudara yang terkasih. Shalom semua. Kalau kita menemukan kaleng penyok seperti ini, apa yang kita lakukan? Pasti kita langsung buang. Kenapa? Kalengnya sudah penyok. Kalaupun kita mau pakai kaleng seperti ini, pasti lebih mudah bagi kita beli yang baru. Kenapa? Nggak usah ribet memperbaiki, kita langsung pakai. Tapi kalau seperti ini, mau perbaiki dulu, baru kita pakai. Nah, yang menariknya seperti ini, saudara terkasih. Waktu kita baca Alkitab, justru Tuhan Yesus senang berurusan dengan orang-orang seperti kaleng penyok ini. Nah, waktu dia menemukan orang seperti kaleng penyok ini, apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, mari ikutlah aku. Dia mengajak orang tersebut untuk berjalan bersama dengan dia. Nah, waktu orang itu berjalan sama dia, apa yang dia lakukan? Tuhan ubah hidupnya pelan-pelan. Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baru. Dan bukan cuma itu, saudara terkasih, dikatakan dia memberikan tujuan yang baru kepada orang tersebut, memberikan purpose, memberikan goal yang baru dalam kehidupannya, sehingga orang tersebut bisa menjadi berkat bagi banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tutup dengan Yohanes 15 ayat 5. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ranting itu hanya bisa menghasilkan buah atau mencapai purpose-nya waktu dia tetap tinggal pada pokoknya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau menghasilkan tujuan dalam kehidupan kita, mencapai tujuan dalam kehidupan kita atau purpose hidup kita, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam firman-Nya, dan kita harus tinggal dalam program yang namanya pemuridan. Karena itu, saudara yang terkasih, mari tetap dalam Tuhan, mari berjalan tetap dalam Tuhan. Maka kita akan mencapai tujuan atau purpose Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana waktu Engkau memanggil murid-murid-Mu, karena Engkau punya tujuan. Dan melalui perjalanan bersama dengan Engkau membawa setiap murid-murid mencapai tujuan kenapa Engkau memanggil mereka semua. Dan kami percaya kalau itu terjadi dalam diri Petrus, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi orang percaya karena Engkau punya tujuan dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu kami diciptakan karena Engkau mempunyai tujuan dari penciptaan tersebut. Dan Engkau sedang membawa kami menuju ke tempat purpose dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk tetap tinggal dalam firman-Mu,
tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam Engkau sendiri. Dan kami percaya waktu kami tinggal dalam Engkau, waktu kami dimuridkan dengan benar ya Tuhan, kami akan mencapai destinasi, yaitu purpose yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam perjalanan menuju purpose itu, dalam perjalanan itulah Engkau mengubah hidup kami melalui firman-Mu dan melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu berdoa untuk anak-anak muda yang sedang mengikuti ibadah ini, biarlah mereka boleh mencapai purpose mereka. Mereka mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka tetap berjalan dalam Engkau. Karena waktu mereka berjalan dalam Engkau, mereka akan menemukan purpose, dan melalui perjalanan bersama dengan Engkau, Engkau akan membawa hidup mereka untuk mencapai purpose kenapa mereka diciptakan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus